Selamat datang dalam program 5 menit bersama SD Pangganti pada SD Pangganti Channel. Kali ini kita akan membahas topik pendidikan bersama narasumber Bapak Taryana SP MSI, Kepala SMA Negeri 4 Muara Tewe. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Pak Tari. Selamat pagi Pak SD. Selamat pagi atas pelantikan periode kedua ya Pak ya, sebagai kasih. kepala sekolah di SMA Negeri 4 Muara Tewe. Pak Tari, dalam saya dari SD Pangganti Channel dalam hal ini akan berbicara secara langsung kepada Bapak terkait topik pendidikan yang sedang kita gemuli bersama saat ini. Saya pun sebagai seorang guru, salah satu guru di sekolah Bapak, juga berkeinginan untuk mewawancari Bapak terkait apa-apa saja di dunia pendidikan ini yang mungkin perlu kita bicarakan. Nah, sebagaimana yang baru Bapak laksanakan, yaitu pelantikan dan serah terima SK sebagai kepala sekolah yang periode kedua ini, bagaimana nih Pak? Apa visi dan misi Bapak sebagai kepala sekolah nih kira-kira Pak? Terima kasih. Yang pasti sebagai sekolah, sebagai organisasi, itu yang perlu dibangun adalah atmosfernya. Jadi seluruh komponen yang ada di sekolah ini harus bersama, memiliki komitmen bersama untuk maju Bersama-sama Pak ya? bersama-sama. Jadi sehebat apapun kepala sekolahnya, itu tidak ada artinya ketika lingkungan sekolah ini tidak mendukung. Sekolah SMA 4 sebagai satu organisasi itu harus memiliki kesamaan tujuan. Semua unsur yang ada di sini. Jadi visi saya itu membangun atmosfer perubahan di sekolah ini. Artinya semua komponen guru, sekolah, tenaga pendidikan dan siswa itu harus mempunyai komitmen bersama untuk berubah menuju yang lebih baik. Dengan atmosfer yang seperti itu, bagaimana Pak pandangan Bapak terkait pendidikan saat ini Pak? Terima kasih. Pendidikan kita saat ini sebetulnya ada dua sisi. Satu sisi kita menuju perubahan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi yang sedemikian cepat. Tapi di lain hal yang kedua itu adalah menurunnya karakter siswa dengan berbagai macam alasan. Ada alasan karena kehilangan kesempatan belajar pada saat COVID kemarin, dan pada struktur kurikulum juga karakter ini tidak terlalu diperhatikan. Memang ada penguatan di dalam konsepnya, tetapi di dalam pelaksanaannya agak harus dikuat. Jadi kemajuan teknologi ini di satu sisi membawa dampak positif dengan kemudahan yang ditawarkan dalam mendapatkan sumber belajar, tapi di lain pihak kemajuan ini juga menurunkan kadar karakter siswa. Dalam hal ini adalah rasa hormat siswa kepada guru, kepada orang tua, dan kepada yang lebih tua. Nah, sehingga sekolah ini sebetulnya memiliki misi yang berat untuk meningkatkan karakter siswa itu dari yang
dari yang kurang hormat kepada orang-orang yang lebih tua menjadi hormat kepada orang yang lebih tua. Menurut Bapak nih, apa nih yang harusnya berubah dan apa yang harus dipertahankan Pak di dalam kondisi pendidikan sekarang? Yang harus diubah memang pola pikir. Pola pikir. Mindsetnya Pak ya? Ya, mindset. Jadi saya mengalami teknologi pendidikan ini mulai dari yang paling bawah sampai sekarang itu rentangnya sangat jauh. Sangat jauh. Tetapi pola pikir itu perubahannya justru tidak banyak. Jadi kita memanfaatkan teknologi yang tinggi, tetapi pola pikirnya masih pola pikir lama. Betul. Itu sebagian besar. Jadi tugas kita semua di lingkungan pendidikan ini adalah kemudian mengubah pola pikir ini agar menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, tetapi tetap berpijak kepada karakter mendasar ya Pak ya? Yang mendasar itu karakter budi pekerti yang luhur. Ya, budaya budi pekerti. Ya. Baik Pak, sesuatu yang paling krusial seperti Bapak tadi katakan bahwa perubahan mindset ini yang harus berubah. Jadi pola pikir pendidikan ini juga harus berubah. Dulu kita mengalami memang pendidikan zaman kolonial Pak ya. Sekarang pendidikan harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman seperti Ki Hajar Dewantara. Prinsip Ki Hajar Dewantara menyesuaikan perkembangan zaman dan secara kodrati mereka juga harus sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, apa yang paling krusial di sekolah ini yang sudah dilakukan terkait dengan perubahan mindset ini Pak? Terima kasih. Jadi hal yang paling mendasar bagi kebutuhan manusia itu adalah keterikatan dia dengan Yang Maha Kuasa. Dalam hal ini orang-orang yang secara kejiwaan dia merasa terikat dengan Yang Maha Kuasa melalui ajaran agama masing-masing, itu cenderung akan bertingkah laku lebih baik. Nah, makanya kemudian sekolah mengadakan program. Yang pertama, kita mengadakan program Jumat Prima. Untuk semua agama. Untuk semua agama. Jadi masing-masing agama mengadakan praktek ibadah pada hari Jumat pagi itu di tempat-tempat yang berbeda di sekolah ini. Harapannya itu meningkatkan keterikatan karakter keagamaan masing-masing sesuai dengan agama masing-masing. Nah, yang kedua, kita mengadakan literasi keagamaan, yaitu setiap memulai awal pembelajaran itu anak-anak diminta untuk berdoa, dan bukan hanya berdoa tapi membaca kitab suci sesuai dengan agamanya masing-masing. Itu setiap awal pembelajaran. Dan pada kesempatan yang akan datang itu kita akan mengakhiri pembelajaran pun dengan doa-doa yang diajarkan oleh masing-masing agama. Baik Pak Tari, terakhir nih Pak Tari, saya melihat bahwa dengan keberadaan Pak Tari sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 4 Muara TW ini sudah banyak perkembangan, sudah banyak perubahan yang dilakukan, bahkan di luar sana gaungnya terkait SMA Negeri 4 Muara TW ini luar biasa. Nah, menurut Bapak, apa hal yang menarik yang membuat putra-putri terbaik di Kabupaten Barito Utara ini harus bersekolah di SMA Negeri 4 Muara TW ini, Pak? Kita mempunyai pola pikir yang berbeda. Yang pertama, selama ini orang berpikir bahwa orang pintar itu yang nilainya tinggi, yang kemampuan intelektualnya tinggi. Padahal manusia ini diciptakan beragam. Dan intelektual itu hanya salah satunya saja. Makanya kemudian kita mengembangkan eskul, kegiatan eskul, bermacam-macam eskul yang mungkin di sekolah lain tidak ada. Jadi kepada orang tua saya pesankan
bagi yang nilai kognitifnya, nilai intelektualnya tidak bagus, jangan berkecil hati. Iya. Karena mereka bisa berprestasi di bidang lain, Non akademik. non akademik. Misal kita ikut lomba, Karate. kita Bahana Nusantara, ada yang bisa berhasil di Gina Bahana Nusantara. Ada yang olahraga karate bisa juara sampai di tingkat provinsi. Badminton, ya men. Badminton, kemudian catur. Jadi berbagai macam prestasi yang ditorehkan oleh anak-anak ini selain mengharumkan nama SMA 4 juga mengasah mereka untuk berprestasi di luar akademik. Baik. Berarti anak-anak yang akan sekolah di SMA Negeri 4 Muara Tewe ini nanti tidak hanya diarahkan berprestasi secara akademik, tapi juga non akademik. Betul. Ya? Baik. Dan sekolah siap mendukung. Baik. Terima kasih Pak Tari. Semoga senantiasa sehat dalam menjalankan aktivitasnya dan sukses ke depannya. Salam bahagia. Terima kasih sudah menonton program 5 menit bersama SD Pangganti pada SD Pangganti Channel. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Terima kasih.